Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Ustadz mohon izin mau bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana sejarahnya berdirinya Yayasan Al-Fauzan nih Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, sahabat jannah yang sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sedikit akan kami ceritakan sejarah berdirinya Yayasan Islam Al-Fauzan Batam, yang mana kegiatan ini berawal dari tahun 2014, di mana tahun 2014 itu setiap bulan kami keliling ke beberapa sekolah mencari anak-anak yang menunggak pembayaran SPP ataupun anak-anak yang putus sekolah. Kemudian kami sekolahkan balik, kemudian kami bayarkan SPP-nya, dan alhamdulillah kegiatan ini berawal dari 4 orang anak. Sampai ke 2018, ada pada satu masa kami berjumpa anak yatim yang usianya masih kecil-kecil. Ada 4 orang bersaudara. Ketika jumpa anak ini kami merasa terpanggil, ingin merangkul mereka, ingin mereka hidup bersama kami. Kemudian kami inisiatif, kami musyawarah dengan keluarga, dengan istri, bagaimana solusinya agar anak ini bisa ada yang memperhatikan, ada yang membimbing sekolahnya. Dengan izin Allah, ketika kami berniat seperti itu, ada salah seorang yang menawarkan rumahnya untuk kita jadikan sebagai tempat sosial. Di sana kita tampung anak-anak yatim, kita bikinkan kegiatan, dan alhamdulillah setelah rumah itu kami ambil, kami tempatkan anak-anak itu. Dengan perjalanan waktu, anak-anak itu dari 4 orang bertambah sampai 10 orang. Begitu anak itu berjumlah 10 orang, kami dapat masukan dari tetangga, dari teman-teman dekat, bahwa ketika kita menampung anak-anak kemudian menerima donasi, maka ketika ada orang yang tidak senang, maka bisa jadi tindak pidana. Untuk itu kami merasa khawatir, jangan sampai niat baik kita disalahgunakan oleh orang untuk menjerumuskan kita. Kemudian dengan perlahan kami mencari notaris untuk mengurus legalitas. Dalam perjalanan kami berjumpa dengan notaris yang rata-rata mengabarkan bahwa biaya untuk bikin legalitas yayasan itu kurang lebih 5 juta. Tapi pada suatu ketika, setelah kami keliling, kami berdoa kepada Allah agar Allah berikan solusi dan jalan terbaik. Saat itulah ada orang memperkenalkan kami dengan seorang notaris yang kantornya di Batam Center. Setelah kami ceritakan program kita, beliau sampaikan, Pak Ustadz dengan segala keterbatasan mampu berpikir dan melakukan hal seperti ini. Sementara kami yang Allah berikan kecukupan, tak ada waktu, tak ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang macam ini. Oleh sebab itu Pak Ustadz izinkan kami ikut bergabung. Pak Ustadz persiapkan persyaratannya A, B, C, dan D. Nanti urusan biaya Pak Ustadz gak usah pikirkan. Alhamdulillah dengan pertolongan beliau, itu sebagai awal berdirinya Yayasan Islam Al-Fauzan Batam, resmi secara hukum dan undang-undang, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik Pak Ustadz, kemudian jumlah anak-anak kita yang sekarang nih, ada berapa yang ada di Yayasan Al-Fauzan? Alhamdulillah untuk sekarang anak-anak kita berjumlah 24 orang dan pengurus 5 orang. Anak-anak yang 24 ini berasal dari anak-anak yatim, ada yang piatu, ada yang duafa, yang mana mereka rata-rata kami temukan sempat putus sekolah. Ada yang punya tagihan sampai 3 tahun, tagihan SPP, ada yang sudah terputus sekolahnya, ada yang sempat pernah dapat KDRT atau apa istilahnya, kekerasan dari bapak tiri dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah setelah mereka di sini kami kembali sekolahkan, kami bimbing, kami didik.
yang itu mudah-mudahan akan bermanfaat buat masa depan mereka. Tentu semua ini tidak lepas dari dukungan dan support ayah bunda kami, sahabat jannah semua. Kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang, mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah kita bersama. Amin. Baik Pak Ustadz, kemudian apa motivasi Ustadz di dalam mendirikan Yayasan Al-Fauzan ini? Nah, baik. Alhamdulillah, kenapa Yayasan Al-Fauzan ini, apa yang menjadi motivasi dalam diri kita sehingga kita berupaya dengan segala macam kemampuan untuk mendirikan yayasan ini. Pertama kali saya termotivasi dengan sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, semasa SMA ada di salah satu pesantren di Lombok di mana kami dititipkan oleh orang tua dulu. Dalam satu pondok ini ada sebuah masjid. Masjid ini dinamakan Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, sumbangan dari satu keluarga Al-Fauzan dari Kuwait. Dan masjid ini mampu menampung 1000 orang, 1000 santri, setiap hari sholat berjamaah di sana, setiap hari menghafal Al-Quran. Kemudian ketika kami berdiri di depan gerbang masjid ini, kami memandang masjid yang begitu megah. Kemudian berpikir, ya Allah, kapan kami mampu punya manfaat seperti orang ini. Kemudian dalam perjalanan waktu, kalimat Al-Fauzan itu kami lekatkan dalam nama kami. Nama saya asli pemberian orang tua itu Asbu'i. Kami tambahkan dengan Al-Fauzan di belakangnya dengan niat mudah-mudahan menjadi doa agar suatu saat nanti Allah berikan kesempatan kami untuk berbuat atau menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa kami sadari, perjalanan itu kami lalui tahun demi tahun, hari demi hari. Saat ketika kita sampai di Batam, kita punya kegiatan tadi. Punya kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim, membantu fakir miskin. Dan pada saat kegiatan itu sudah mulai berjalan lancar dan kontinu, dan pas kita mengurus yayasan itu, saya coba ajukan yayasan itu dinamakan Yayasan Islam Al-Fauzan, dan notaris setujui. Dan subhanallah, dengan izin Allah, di situ kami menyadari ternyata mimpi yang dulu kita rencanakan semasa masih muda, Allah wujudkan setelah belasan tahun. Maka kami beranggapan bahwa tidak ada sesuatu yang sulit dan mustahil bagi Allah ketika seorang hamba betul-betul menginginkan sesuatu dan dia betul-betul mengharapkannya, meminta kepada Allah, maka Allah akan wujudkan. Insya Allah, mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Baik Pak Ustadz, selanjutnya di Yayasan Al-Fauzan ini apa saja yang diberikan kepada anak-anak kita berupa program-program atau kegiatan tentunya? Ya, alhamdulillah untuk program harian anak-anak kita mulai dari selesai sholat subuh berjamaah, anak-anak ngafal Quran. Kemudian setelah pagi mereka sekolah seperti biasa, sepertinya anak-anak di luar. Untuk sekarang online, dibimbing oleh Umi. Kemudian habis sholat asar, habis sholat maghrib, itu anak-anak kita tetap belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ada di antara mereka yang sudah hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, bahkan ada yang sudah 5 juz, alhamdulillah. Maka kita berharap mudah-mudahan setiap huruf yang anak-anak kita baca, yang anak-anak kita hafalkan akan menjadi pahala buat mereka, menjadi pahala buat kami yang membimbing, dan menjadi pahala buat sahabat jannah semua yang memberikan support, dukungan, dan memfasilitasi anak-anak kita belajar. Itu program harian. Kemudian untuk program lanjutan, alhamdulillah kita sudah merencanakan program tahfiz untuk anak-anak. Jadi di sebelah asrama kita sedang membangun sekolah tahfiz gratis yang insya Allah kita peruntukkan untuk anak-anak yatim nanti. Anak-anak yatim yang tinggal di sini, anak-anak yatim yang tinggal di yayasan lain, anak-anak yatim tinggal bersama keluarga mereka. Mudah-mudahan bisa merasakan manfaat dari fasilitas yang kita sediakan. Dan mudah-mudahan sekali lagi, apapun yang kami lakukan, apapun yang ayah bunda infakkan, apapun yang telah bunda, ayah bunda
ikut berkontribusi sebagai bentuk dukungan akan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pengorbanan kita pertama yaitu menyiapkan asrama anak-anak, kemudian membuat musola, kemudian sekarang saat ini membuat lokal atau kelas untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Ini program-programnya banyak juga. Jadi anak-anak ya semua mendapatkan banyak ilmu dan manfaat dari sini. Pak Ustadz, terakhir mungkin yang akan saya tanyakan yaitu selama Pak Ustadz mendirikan ataupun selama Pak Ustadz berada fokus dalam mendirikan Yayasan Al-Fauzan ini, apa saja yang Ustadz rasakan berupa mungkin ya keajaiban ataupun pengalaman-pengalaman selama Ustadz mendirikan ataupun mendidik anak-anak di Yayasan Al-Fauzan ini? Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat jannah yang kami muliakan, selama ini memang sebelum kita fokus mengurus anak-anak, sering kami mengisi pengajian, memberikan tausiah, dan sering kita menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, menyampaikan kebaikan. Salah satunya mungkin intan surullah yansurkum. Apabila kamu membantu Allah, maka Allah akan membantu kalian. Atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan selama itu kami menyampaikan hal-hal yang luar biasa, tapi belum pernah terasa dalam diri kita. Tetapi setelah fokus mengurus anak-anak, di situ kita betul-betul merasakan banyak sekali miracle atau keajaiban yang menunjukkan bahwa apa yang Allah janji itu nyata. Suatu ketika ayah bunda kami yang kami muliakan, anak-anak kita berkumpul dari anak-anak yatim. Di situ mereka menyampaikan, ada di antara mereka yang ingin daftar ulang, ada yang ingin membeli buku, ada yang sepatunya sudah sobek, ada yang perlu tas baru. Waktu itu kami pas sekali tidak pegang uang. Kemudian kami berikan semangat kepada mereka, anak-anakku semuanya, kalian jangan berkecil hati. Apa yang kalian butuhkan itu kita akan upayakan. Kalian bantu doa, mudah-mudahan besok ada rezeki. Kemudian kita beli, kita bayarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian anak-anak itu bubar. Kemudian saya bergegas ke kamar, mengambil baju, jubah untuk persiapan sholat maghrib. 10 menit setelah anak-anak itu bubar, ada seorang ibu-ibu yang nelpon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Pak Ustadz, mohon maaf mengganggu. Bolehkah kami minta tolong sama Pak Ustadz? Boleh Bu, silahkan. Kemudian saya bilang, Ibu, nak, ada masalah apa? Begini Pak Ustadz, kami ada zakat namun tidak banyak, hanya 4 juta. Minta tolong Pak Ustadz yang salurkan. Subhanallah, di situ kami betul-betul merasa bahwa janji Allah itu benar. Di situ kami merasakan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Siapa saja yang memikirkan keperluan orang lain, maka Allah akan pikirkan keperluannya. Di situ kami betul-betul merasa tersentuh, ya Allah. Dan kejadian-kejadian seperti itu sering berulang kali terjadi, dan itu yang menguatkan kami dan membuat kami semangat bahwa ternyata kami tidak sendiri memikirkan mereka, tapi Allah akan bersama kita. Hadirin ayah bunda kami yang kami muliakan, sekali lagi kami sampaikan, ayah bu, terima kasih banyak atas support dan dukungannya selama ini. Yakinlah setiap perbuatan baik, setiap niat baik, setiap doa yang baik yang ayah bunda berikan untuk orang lain, khususnya di Yayasan Al-Fauzan, itu akan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi amal jariah. Kami ucapkan terima kasih atas semua yang telah bergabung. Semua kita adalah keluarga sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang belum bergabung, kami kembali mengajak, mari sama-sama kita selesaikan program sosial dan keagamaan ini. Ayah bunda kami bisa menghubungi kami di nomor 0819 9107 2464 atau datang langsung ke lokasi kita di Tiban Pajak,
Kapling Cenderawasih, Blok A nomor 102, Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Atau bisa transfer langsung bantuan dalam bentuk apapun ke rekening yayasan, yaitu di Bank BNI dengan nomor 45841321114 atas nama Yayasan Islam Al Fauzan Batam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan, penyampaian hal-hal yang kami tanyakan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi ya dapat kita pahami dan bermanfaat tentunya. Dan mudah-mudahan kami doakan Pak Ustadz senantiasa diberikan Amin ya kesehatan Allah, amin. oleh Allah Subhanahu wa taala, para penderma, para orang-orang yang ikut berkontribusi di Yayasan Al Fauzan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, keafiatan, dan Allah limpahkan rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan Amin ya Allah. senantiasa itu menjadi wasilah untuk senantiasa Allah berikan keridhaan kepada Amin. kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.